kebingungan kalau kan sahabat pilih pengen nukar uang dari uang rupiah ataupun dari uang ringgit menuju ke uang rial. Jadi sahabat pilih tidak perlu bingung. Jadi di sana. Jadi hotel Ramada di sini, masya Allah. Jadi tinggal ke sana aja, masya Allah. Jadi kalau misalkan mau nukar uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di vlog saya. Pada kesempatan kali ini saya sedikit ngasih tahu salah satu hotel, yang mana hotel itu namanya Hotel Ramada. Mungkin sahabat pilih pernah umroh dan tinggal di sana, ataupun sahabat pilih pengen umroh dan berinisiatif untuk tinggal di sana. Namun sebelum kita lanjut ke videonya dari Mekah Al-Mukarramah, saya mendoakan semoga sahabat pilih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga harapannya bisa tercapai. Dan semoga suatu saat masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir ke Mekah Al-Mukarramah maupun Madinatul Munawwarah. Amin Allahumma amin. Dan untuk pemirsa yang masih belum subscribe channel saya, mohon dibantu subscribe channel saya, nyalain tanda loncengnya biar tidak ketinggalan info terbaru dari saya. Ataupun pengen tanya-tanya seputaran Saudi Arabia khususnya di Mekah, silahkan langsung di kolom komentar ataupun langsung DM di Instagram saya, oke? Jadi sahabat pilih perlu ketahui, jadi Hotel Ramada itu ada di daerah Ajiat. Ajiat itu di belakangnya Zamzam Tower, masya Allah. Jadi dari Masjidil Haram itu, dari sana menuju, terus kita jalan menuju ke sana. Jadi Hotel Ramada itu di sana. Dan kenapa saya mengambil Hotel Ramada itu untuk saya review, dikarenakan di sana memang banyak jemaah Indonesia maupun jemaah dari Malaysia yang ketika umroh tinggalnya di sana. Jadi mungkin sahabat pilih yang pernah umroh mungkin sedikit nyembuhin rasa rindunya, karena dulu pernah tinggal saat umroh tinggal di sana ataupun stay di sana, masya Allah. Jadi sebelum kita ke sana ya sahabat pilih, jadi biar sahabat pilih sedikit tahu, jadi posisinya dari Zamzam Tower ataupun dari belakang Zamzam Tower, kita keluarnya kita langsung lewat sini langsung ke sana. Jadi seberapa jauh nanti saya kasih tahu terhadap sahabat pilih. Namun sebelum kita ke sana, jadi di sini sedikit banyak toko-toko yang mungkin sahabat pilih ketika nanti umroh, terus hotelnya di Hotel Ramada. Terus biasanya ketika umroh pertama gitu ya dari Madinah, biasanya selesainya sampai jam 2 malam ataupun bahkan sampai jam setengah 3. Otomatis di situ kan biasa maksudnya pengen nyemil ataupun agak lapar lah ya. Kalau misalkan saya mah lapar karena selesai tawaf gitu ya, motor-motor ya, kalau misalkan jamahnya nggak hilang, jadi lapar. Biasanya di situ banyak cemilan-cemilan, ada brus juga, ada nugget juga, ada di sana burger juga di sana. Terus pokoknya adalah untuk sahabat bila pertokoan-pertokoan cemilan ataupun makanan ketika nanti sahabat bila umroh dan stay di hotel daerah sini, khususnya Hotel Ramada, masya Allah. Oke. Jadi seperti apa yang saya sebutkan tadi, seberapa jauh sih Hotel Ramada itu dari Masjidil Haram, kita lanjut ke sana. Jadi kalau misalkan menurut saya sih kurang lebih berapa, ya lumayan jauh lah ya kalau menurut saya sih. Karena dari sana sahabat belah ya, dari sana kita lewat sini terus kita ke sana, ya kurang lebih 150 meter ya, apa nggak nyampe ya, kurang lebih segitu lah ya. Ya pokoknya ya segitulah sahabat belah ya. Jadi agak sedikit jauh, cuma meskipun agak sedikit jauh, karena di situ harganya standar ya, pastilah harganya standar dibandingkan dengan hotel yang di sana. Di sana tuh daerah Misfalah ya sahabat pilih. Daerah sana tuh ya jauhnya sama. Kalau menurut saya sih lebih senangnya di sini. Kenapa sahabat pilih? Kalau kan dari sini, kalau misalkan kata orang Malaysia tuh nggak bising gitu ya, nggak rame, jadi enak, jadi santai. Pokoknya nggak rame lah ya. Beda dengan di Misfalah sana. Jadi kalau makan daerah sana tuh rame banget ya sahabat pilih. Jadi agak gimana ya, harus benar-benar hati-hati kalau misalkan di sana, karena dari saking padatnya, sehingga
ketika kita pokoknya barang-barang berharganya itu harus benar-benar dijaga betul gitu kan kalau misalkan di daerah Mispalah. Tapi insya Allah kalau misalkan di sini lumayan aman karena ya seperti saya tadi, maksudnya tidak terlalu begitu rame. Nah, kita lanjut ya sahabat pilah, kita lihat ke sana seberapa jauh. Ya kalau menurut saya sih ya lumayan jauh lah, lumayan. Tapi meskipun jauh di sini enak, santai-santainya tuh enak gitu sahabat pilah. Maksudnya dibandingkan dengan Mispalah ataupun dibandingkan dengan sana. Jadi kalau misalkan dari situ sahabat pilah, dari Masjidil Haram di sana tuh kan banyak juga perhotelan yang memang ditempati oleh para jemaah dari Indonesia maupun jemaah Malaysia. Di sana kalau menurut saya tuh di sana ya sahabat pilah, di sana agak sedikit nanjak. Jadi kalau kan di sini datar ya, kita lihat sendiri sahabat pilah. Jadi kalau kan di sini datar, jadi ya kita santai-santai aja gitu ya, jadi enak. Cuma ya kalau misalkan memang jauh ya jauh ya. Jadi kalau misalkan hotelnya dari sana, terus mau melaksanakan sholat ke Masjidil Haram, tentu 15 menit ataupun 10 menit itu kita sudah siap untuk bergegas berangkat menuju ke Masjidil Haram. Ya biar mendapatkan shaf awal lah tentunya seperti itu. Tapi kalau misalkan adzan masih di hotel, palingan nyampenya ke Masjidil Haram tinggal beberapa menit sudah iqomah gitu ya. Jadi mungkin sahabat pilah ya pasti sholatnya di pelataran seperti itu. Masya Allah. Tapi kalau misalkan daerah sini memang banyak bus-bus ya, bus yang memang standby untuk para jemaah yang memang hotelnya itu agak jauh, seperti halnya di Mispalah sana, terus daerah Kudai sana. Jadi di sini memang disediakan untuk maksudnya untuk para jemaah yang memang posisi hotelnya agak jauh. Ayo kita lanjut sahabat pilah, kita lihat ke sana. Masya Allah. Dan di sini aman ya, aman dari kodaan untuk para jemaah ataupun sahabat pilah. Ketika umroh di sini aman dari kodaan. Kodaan tersebut merupakan tokoh-tokoh. Tokoh-tokoh kalau misalkan jemaah itu kalau misalkan hadir ke sini, kalau misalkan nggak belanja tuh kayaknya nggak afdol gitu kan. Tapi ada juga para jemaah yang memang nggak suka belanja, memang sudah disatukan pemikirannya ataupun hatinya hadir ke sini untuk beribadah. Ada juga yang memang kadang merasa nggak lengkap kalau misalkan nggak berbelanja di sekitaran sini ataupun di maksudnya di Mekah gitu ya. Maksudnya di Mekah kalau misalkan umroh maupun haji. Jadi Hotel Ramada yang di sebelahnya sini kita bisa melihat, kelihatan sahabat lah, itu namanya Hotel Ramada. Insya Allah. Jadi kalau misalkan di sini ya memang apa ya sahabat Bella, ya lumayan lah, lumayan enak meskipun agak jauh dikarenakan di sini tidak ada tanjakan ataupun datar lah. Jadi kalau misalkan kita santai-santai itu enak. Dan sekalian saya pengen ngasih tahu terhadap sahabat Bella, di sini kan ada batas ya sahabat pilah ya. Kalau misalkan di sini memang bus khusus antar kota, maksudnya antar apa ya? Dari Mekah ke Madinah gitu kan. Kalau misalkan dari sini, jadi di situ ada bacanya Sabko. Jadi yang di sini memang VIP ya. Harganya yang lumayan mahal dibandingkan bus-bus yang lainnya. Tapi kalau misalkan daerah sini memang dikhususkan untuk tempat parkir yang memang bus khusus bagi para jemaah yang memang hotelnya agak jauh dari Masjidil Haram. Masya Allah. Jadi kurang lebih harganya kalau misalkan dari Mekah ke Madinah yang VIP itu 100 lebih lah. 100 berapa ya kemarin itu?
insya Allah hampir 150 lah insya Allah per orang karena VIP. Masya Allah. Jadi kita sebentar lagi kita akan sampai ke Hotel Ramada. Apa saja sih kelebihan-kelebihan dan juga kekurangan-kekurangan kalau misalkan stay-nya ketika umroh di Hotel Ramada. Jadi yang pernah umroh ke sini terus tinggal di Hotel Ramada, tinggal nanti di kolom komentar ya, enak apa enggaknya sih. Masya Allah, kita akan sampai. Jadi di sini banyak jemaah-jemaah Indonesia maupun Malaysia. Biasanya kalau makan Malaysia di sini ada tabung haji. Jadi yang pernah umroh ikut tabung haji yang dari Malaysia, silakan nanti di kolom komentar kita ngobrol-ngobrol di sana, mungkin sedikit menyembuhin rasa rindunya yang pernah umroh ataupun pernah haji. Masya Allah. Di situ pun juga banyak pertokoan-pertokoan ya sahabat Pillah ya. Jadi kalau misalkan, dan mohon maaf, beribu-ribu maaf dengan adanya pandemik ini, jadi saya tidak terlalu begitu detail banget untuk nge-review hotel-hotel ini. Jadi saya lebih fokus ke jarak ataupun seberapa jauh dari Masjidil Haram menuju ke hotel. Insya Allah. Sebentar lagi kita akan sampai ke hotel ataupun ke lobby ya sahabat kita. Cuma saya nggak berani masuk ya ke lobbynya. Saya keluar aja, maksudnya saya di luar aja. Ini sahabat Pillah Hotel Ramadanya. Jadi lobbynya seperti itu. Oke. Insya Allah. Insya Allah. Itu Hotel Ramada. Dan di sana juga menyediakan money changer ya. Jadi penukaran uang. Jadi sahabat Pillah kalau misalkan stay di daerah sini, khususnya di Ramada, jadi tidak usah kebingungan. Kalau misalkan sahabat Pillah pengen nukar uang dari uang rupiah ataupun dari uang ringgit menuju ke uang rial, jadi sahabat Pillah tidak perlu bingung. Jadi di sana. Jadi hotel Ramada di sini, Masya Allah. Jadi tinggal ke sana aja, Masya Allah. Jadi kalau misalkan mau nukar uang. Sahabat Pillah dimanapun Anda berada, mungkin ini saja ya videonya. Kalau misalkan video ini bermanfaat, silahkan di share, di like, di komen juga, di subscribe yang masih belum. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Hadanallahu wa yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.